Hai guys, selamat pagi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus ada dalam diri kita, serta kesehatan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Guys, hari ini kita akan angkat tema tentang pro kontra diskusi UGM. Namun jangan lupa guys untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi. Mari kita komen dengan komen-komen yang membangun agar kita dan orang lain ikut terbangun. Guys, masih ingat beberapa hari yang lalu ya, begitu viralnya diskusi virtual yang akan diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dalam hal ini dari Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau CLS FH UGM. Walaupun akhirnya dibatalkan karena ada pro dan kontra ya. Baik, kita lihat judulnya dulu ya guys ya. Bertajuk meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan ya. Ini dibatalkan ya. Tidak hanya dibatalkan, namun ini berujung pada ancaman-ancaman teror-teror terhadap panitia penyelenggara, dan akhirnya dilakukan pengusutan siapa yang melakukan teror-teror ini. Guys, terlepas dari itu semua, kita ya sebagai bangsa yang besar tentu kita menghargai diskusi-diskusi ilmiah apapun tajuknya ya. Kita hormati, kita hargai ya, karena ini bersifat ilmiah ya, apalagi diselenggarakan sekelas UGM ya, Fakultas Hukum UGM ya. Namun kita juga sedikit ya, sebagai masyarakat awam, saya yang tidak tahu masalah hukum ya, melihat dari sisi yang lain. Sangat disayangkan kenapa di tengah pandemi ini ada rencana ya, rencana diskusi yang tajuknya meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan ya. Nah, inilah yang perlu dipikirkan lagi ya. Mungkin teman-teman bapak-bapak yang intelektual ya, di tengah bangsa Indonesia yang saat ini masih dalam krisis menangani pandemi ya, tidak elok kalau kita membahas tentang penurunan atau pemberhentian ya, meluruskan pemberhentian presiden ya, ditinjau dari ketatanegaraan ya. Walaupun itu diskusi ilmiah, tapi ini tidak tepat waktunya ya. Mungkin kalau diselenggarakan dalam kondisi normal itu baik-baik saja ya, karena sah-sah saja, karena kaum intelektual memang menyerukan dengan keintelektualannya ya. Namun ini kondisi ini tidak tepat ya, kurang tepat ya. Kurang tepat karena Pak Jokowi atau presiden atau pemerintahan di semua lapisan dari tingkat RT, RW sampai presiden masih memikirkan bagaimana caranya mengatasi pandemi ini segera berakhir ya. Diskusinya mungkin baik karena diselenggarakan oleh orang-orang yang intelektual yang memahami betul tentang ketatanegaraan. Yang tidak tepat adalah waktunya ya, sehingga muncul pro dan kontra. Akhirnya diskusi yang mau diselenggarakan pada tanggal 29 Mei itu dihentikan ya, dibatalkan oleh panitia sendiri, walaupun diskusinya secara virtual ya. Nah, kita berterima kasih kepada panitia ya yang sudah membatalkan acara ini,
Kalau ini sampai terjadi, mungkin ya dalam pembicaraan itu ada hal-hal yang bersifat menjurus untuk benar-benar ingin mengarah kepada usulan untuk memberhentikan presiden. Ya, ini yang kita hormati, kita suka, kita senang ketika panitia sudah membatalkan ini sehingga ini tidak berlanjut, ya. Dan saya dalam hal ini juga tidak setuju kalau ada orang-orang yang meneror panitia, ya, apapun alasannya tidak boleh, karena ini adalah diskusi ilmiah, ya. Kita perlu menghormati, menghargai. Cuma waktunya aja memang tidak tepat, ya. Kalau berujung pada teror, ya, itu tidak boleh. Apapun alasannya, saya juga tidak setuju, ya guys ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kaum intelektual kita makin hari makin cerdas, makin cerdik untuk bisa memikirkan bagaimana membantu pemerintah dalam membangun Indonesia ini, ya. Semoga Indonesia makin tangguh, Indonesia makin sehat, Indonesia selalu menjadi pilihan yang utama bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus ada dalam tubuh dan jiwa kita. Amin.